Dalam bidang agama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun tempat ibadah sebagai pusat aktivitas bagi kaum Muhajirin dan Ansor, yaitu membangun Masjid Nabawi. Nah, apa itu fungsi dari Masjid Nabawi? Fungsi yang pertama sebagai pusat peribadatan, yang kedua sebagai pusat perencanaan kegiatan masyarakat, yang ketiga pusat latihan pendidikan, dan yang keempat sebagai tempat untuk mengadili perkara-perkara. Kemudian pembinaan yang kedua yaitu ada dalam bidang sosial. Usaha yang dilakukan Nabi adalah mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Tujuannya adalah menghilangkan fanatisme jahiliyah dan untuk membela Islam. Kemudian untuk penghapusan perbedaan keturunan, warna kulit, dan daerah. Kemudian ada isi perjanjian antara kaum Muhajirin dan Ansor. Isinya adalah mereka adalah umat yang satu. Kemudian harus bekerja sama. Kemudian orang mukmin tidak boleh meninggalkan saudaranya. Orang mukmin harus melawan orang yang zalim. Jadi anak-anak semangat. Ini dilanjut Tadi yang pertama masuklah menerangkan sampai pembinaan dalam bidang sosial. Nanti Bapak akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu mulai dalam bidang ekonomi. Jadi bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat di Madinah di dalam bidang ekonomi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita happy dulu, ya. Siap ya? Kalau Pak Guru bilang tepuk, nanti tepuk. Kalau enggak. Yang salah nanti masuk di depan, ya. Paham? Tepuk 1, tepuk 2, 1. Salah macam-macam. Kamu ini kan bilang tepuk. Kalau enggak bilang tepuk, dia enggak tepuk. Ulangi, yang enggak konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, 3, 1, tepuk 2, 1. Oh, jangan belum fokus. Ayo, ya, sekali lagi. Nanti baru masuk ke materi. Tepuk 3, tepuk 2, 1. Oh, ya, oke. Sudah semangat belum? Kita memasuki ke pembahasan selanjutnya, pembinaan Nabi Muhammad dalam bidang ekonomi. Yaitu usaha yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam bidang ekonomi adalah mengusahakan perdagangan yang lebih baik. Ya, mengusahakan perdagangan yang lebih baik. Lanjut dulu. Nah, aturan, jadi Kanjeng Nabi membuat aturan dalam berdagang. Yang pertama, yang kita umumnya. Ya. Aturan dalam berdagang yang pertama, dilarang bersumpah palsu. Yang kedua, tidak boleh menggunakan riba. Yang ketiga, berdagang dengan benar dan jujur. Yang keempat, tidak boleh menimbun dan memonopoli barang. Pembinaan Kanjeng Nabi Muhammad dalam bidang pertahanan. Nabi Muhammad menetapkan pertahanan yang utama dalam negara adalah kekuatan iman dan akidah. Kemudian Nabi Muhammad
undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah. Ada yang pernah dengar nggak Piagam Madinah? Bukan piagam, bukan. Ya. Fungsi Piagam Madinah yang pertama menyatukan suku Aus dan Khazraj. 2. Kebebasan rakyat dijamin. 3. Nabi Muhammad diakui sebagai hakim dan kepala negara. 4. Mengembangkan sikap toleransi. Kemudian fungsi, ya, dari sekarang Bapak mau mengetes apakah anak-anak ini sudah paham atau betul belum apa yang disampaikan dari Bu Mas Ufa dan Pak Budi. Ya. Pertanyaan yang pertama, ya, apa yang dinamakan kaum muhajirin? Panitia. Yo, kaum muhajirin apa? Oke, tepuk tangan. Ya, ya betul. Oke. Kemudian, ya, apa fungsi dari Piagam Madinah? Yang keras. Yang keras. Terus. Ya, oke, tepuk tangan untuk. Itu tadi adalah pembinaan Nabi Muhammad terhadap masyarakat di Madinah. Jadi ada beberapa bidang tadi, yang sudah dijelaskan. Semoga anak-anak bisa memahami, ya, cara berdagang dengan Nabi yang benar itu seperti apa, cara pertahanan di bidang pertahanan dengan Nabi itu seperti apa, ya. Jadi anak-anak itu mohon nanti pelajari lagi ketika sudah di rumah, Jadi Pak Guru cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Ya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.